C1 mana bisa kita ambil gitu. Jadi ya pokoknya seperti itu. Dan saya mendengar dari beberapa teman yang saya jumpai di seputar sini sampai karena hubungan saya dekat sama teman-teman di kampung dan macam-macam itu. Memang saya sudah rute saya mengantar anak itu supaya sudah diintai gitu. Mereka juga masuk di sekolah. Anak saya tanya-tanya ke satpamnya. Biasanya saya bagaimana ininya gitu. Ada kerjasama dengan Polsek ini? Saya tidak boleh menyalahkan Kapolsek karena beliau itu kan pengawas keamanan macam-macam. Saya melihat wajah Pak Kapolsek juga ada dalam situasi yang dilematis gitu ya. Sulit sekali dia ini. Nah itu proses selama di Bareskrim. Ada pertanyaan atau lanjutkan? Ada berapa pertanyaan sih Pak kemarin di Bareskrim? Yang kan ada 2 pemeriksaan ya. Yang pemeriksaan pertama itu sekitar 3 pertanyaan dan itu ditutup karena saya belum ada lawyer. Dan pertanyaan di selanjutnya itu ada sekitar 8. Dan saya belum bersedia menjawab itu karena pasal 242 dan 55 tidak dijelaskan secara lengkap, jadi saya nggak bisa. Saya bilang kalau begitu saya tidak bisa menjawab karena saya harus menjawab sesuai dengan apa yang menjadi dasar tuduhan. Pak, ini kan Bapak kan bilang ada satu ya. Pak, banyak yang bilang ini banyak kejanggalan dari proses pemeriksaan dan juga kemarin bertepatan dengan ulang tahun Bu Megawati. Yang nama Bapak itu politikus PDI Perjuangan. Bapak ada nggak indikasi bahwa ini sebuah bentuk politisasi dari? Pasti saya tidak bisa membuat pernyataan resmi yang menghubung-hubungkan sebagai pernyataan resmi dari seorang WW karena saya tidak tahu ini ada urusannya dengan ulang tahun Bu Mega dengan Pak Sugianto Sabron. Tapi yang saya dengar memang Pak Sugianto Sabron itu adalah orang PDIP dan ini menjadi menarik ketika dihubungkan dengan sebelumnya ada PLT Sekjen PDIP membuat pernyataan yang menyerang pimpinan KPK. Itu fakta, saya tidak mau membuat kesimpulan seperti itu. Tapi kalau saya ditanya apakah proses ini proses murni kasus, kalau melihat pengalaman saya, pengetahuan dan pengalaman saya dalam menangani kasus untuk kasus seperti ini pasti tidak. Kasus ini tidak berdiri sendiri. Kemungkinan kasus ini ada berkaitan dengan penetapan KPK sebagai BG sulit untuk diingkari, tapi saya kan tidak punya bukti mengenai itu. Tapi saya akan mengikuti prosesnya. Jadi itu saja. Banyak yang menilai. Satu lagi ya, sini. Pak, bagaimana peranan Presiden Jokowi dalam upaya pelukasan Bapak ini? Aduh, ya pasti saya tidak tahu karena saya belum bertemu dengan Presiden Jokowi dan belum sempat menanyakannya. Tapi yang sudah ketemu kan Pak Ketua, nanti bisa ditanyakan di Pak Abraham Samad. Anda lagi Mas? Ada informasi bahwa Pak Adnan Pandu Praja dilaporkan oleh suatu perusahaan Pak kepolisian. Apa? Pak Adnan. Kenapa? Dilaporkan kepolisian Pak. Oh gitu. Oke. Saya belum tahu. Kalau itu ya, pertama begini, sebagai penegak hukum yang baik, pasti saya harus klarifikasi. Saya nggak boleh membuat pernyataan yang memang secara faktual belum ada di tangan saya. Itu ya, Anda Mas. Pak, banyak penilaian bahwa ini adalah upaya pelemahan KPK. Salah satunya mantan Menko Polhukam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 itu, Pak Joko bilang bahwa Anda harus mundur karena status Anda sebagai tersangka. Yeah. Ini dari soal Pak Adnan juga segala macam. Apakah upayanya ke situ, Pak? Mungkin harus dinaikin satu level ya. Ini pelemahan atau penghancuran sih? Itu ya. Kalau soal posisi saya, secara personal saya mempertimbangkan begini. Saya ingin sebagai penegak hukum itu saya konsisten. Saya harus tunduk di bawah konstitusi, undang-undang, moral hukum dan etik hukum. Pasal di dalam undang-undang KPK itu menjelaskan bahwa pimpinan KPK yang menjadi tersangka itu akan diberhentikan dan itu pemberhentiannya melalui keputusan presiden. Sehingga saya mempertimbangkan untuk mengajukan pemberhentian sesuai dengan itu kepada pimpinan KPK, biar nanti pimpinan KPK yang mempertimbangkan itu dan mengajukan itu kepada presiden. Itu dari saya, dari personal saya, karena saya harus tunjukkan seorang tersangka itu jangan terus, kalau secara hukum
apalagi secara etik ya, secara etik, secara moral itu ya harus minta begitu kan, minta mengajukan untuk mengundurkan diri. Tapi itu saya akan serahkan semuanya kepada KPK, pada pimpinan KPK, dan urusan selanjutnya berkomunikasi dengan Presiden saya akan serahkan kepada pimpinan KPK. Soal-soal hukum lainnya nanti saya akan serahkan itu juga kepada tim lawyer saya. Jadi saya simpel saja, karena saya ingin bekerja secara optimal sesuai dengan proses yang sekarang sedang terjadi dalam waktu yang semakin terbatas, dan urusan lain yang berimplikasi kepada status saya akan saya serahkan kepada lembaga. Kalau Anda mundur berarti ini memang benar-benar penghancuran terhadap KPK karena ada 5 pimpinan, 3 tidak bisa membuat keputusan seperti itu. Enggak. Di dalam kolegial 3 tetap masih bisa. Seandainya toh tidak ada pimpinan pun di dalam standar operating prosedur KPK, maka ada yang bisa melaksanakan tugas dan kewajiban. Tetapi itu yang saya katakan bahwa kasus ini saya meyakini 100% tidak berdiri sendiri gitu. Ada upaya-upaya lain. Dan saya tahu kasus ini dari 2010 ya, kalau memang ini. Pada saat itu kalau mau itu ya sudah dari zaman itu kan. Kan saya baru masuk pimpinan KPK 2012. Jadi ini pasti settingnya ada setting mengenai itu, ada political setting itu udah pasti gitu. Makanya saya bilang ini bukan pelemahan, ini penghancuran kepada KPK. Tetapi ada proses hukum yang saya harus hormati, dan saya nggak boleh bermain-main dalam proses hukum. Kalau ada upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh tim lawyer saya, ya saya menyerahkan sepenuhnya pada mereka. Pak, menurut Anda dulu, nanti ke belakang, sini terus ke belakang. Pak, menurut Humas Mabes Polri katanya penahanan Bapak akibat dikarenakan pemberian kesaksian palsu. Apakah benar, Pak? Kapolres cek aja, Pak. Humas Polri mengatakan seperti itu. Dia menggunakan pasal 242 KUHP. Kualifikasi delik yang ada di 242 itu ada ayat 1, ayat 2, ayat 3. Dan menurut saya sebagai seorang penyidik juga, kualifikasi itu tidak cukup lengkap. Harus dikualifikasi. Ayat 1-nya itu soal di perdata, ayat 2-nya di soal pidana. Saya yang di mana? Di MK. MK itu perdata atau pidana misalnya. Terus apakah saya memberikan kesaksian palsu? Bagaimana saya memberikan kesaksian palsu? Kalau saya lawyers? Katanya Bapak mengarahkan kesaksian. Ya itu yang saya mau uji, ya kan? Karena kasus ini memang kasus yang lama, ya, kasus yang lama. Sepengetahuan saya, kemarin saya mendengar dari Pak Amir Samsudin, dia hampir 50 tahun jadi lawyers, belum pernah dapat kasus seperti ini. Harus ada putusan dari pengadilan yang memeriksa itu, yang menyatakan bahwa ini memang sumpah palsu. Bagaimana mungkin sebuah proses persidangan hakimnya tidak pernah menyatakan itu sumpah palsu, terus orang di luar lain? Itu logiknya gitu. Jadi pernyataan-pernyataan yang menyesatkan seperti ini yang dibangun secara sistematis itu memang tambah satu lagi nih, karakter assassination terhadap saya sebagai pimpinan KPK, dan semakin kuat proses penghancurannya itu. Beliau mengatakan, kalau nggak salah ya, saya dengar itu, kadifnya nih ya, polisi biasa untuk 1-2 hari menyelesaikan perkara gitu. Iya biasa, memang kasus dipiring yang saya tahu. Tapi dia tidak pernah menyebut kasus yang mana. Saya diberitahu oleh Pak Mas Bambang Harimurti, ada kasus yang dia laporkan mengenai 242. Alhamdulillah udah hampir 10 tahun tuh belum jalan gitu. Saya nggak enak sebut kasusnya, tapi itu bisa disebut kasusnya. Kayak gitu ya. Pak, tadi kan Bapak... Ini dulu ya, tadi kan udah. Pak, mungkin Bapak memang dipastikan untuk mundur, tapi ada kemungkinan akan bisa stay di KPK kalau ada. Nah, biasanya gini, kalau Gimana, formalitasnya begini, kalau nanti pimpinan KPK setuju dengan permohonan saya untuk mempertimbangkan pengunduran diri, kan dia harus bikin surat. Setelah bikin surat kepada presiden, kan surat presiden itu harus keluar dulu baru saya berhenti gitu. Mekanisme formilnya kayak begitu. Cuman position saya ya tadi seperti saya sampaikan. Kira-kira kapan kamu? Mungkin minggu depan saya akan coba. Pak, maksudnya apakah memang tetap ingin stay di KPK atau bagaimana, Pak? Meskipun menjadi Gini. pimpinan. Saya akan tunduk pada keputusan kolegial dari pimpinan KPK. Ini bukan keputusan saya tersendiri. Nah, yang saya ingin konsentrasikan adalah saya ingin berbuat yang
paling maksimal yang bisa saya lakukan dalam periode yang semakin sempit ini. Kan waktu saya juga tinggal 11 bulan kan.